Alhamdulillah. Alhamdulillahi azza min qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskinihim ayatun jannatan ayyamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'adu farsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatin zawatay ulqamtin wa syai'in sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wal mujazi illal kafur. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan tunji qailaha fid dharaini fid dharid dunya wal akhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim dzil qadril azim dzil qalbi salim dzil qalbi rahim rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu mau bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan ditambah terus. Justru itu marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kondisi apapun. Yang kedua, marilah kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Karena takwa adalah satu jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah yang pada akhirnya insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. La'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apabila kita kembali ke suatu sejarah, ada suatu negeri yang sangat indah, yang sangat makmur, yang sangat aman dan sangat damai. Negeri itu dikenal dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu negeri Sabah atau Yaman yang bertetangga dengan Arab Saudi. Di negeri Sabah itu pernah hidup satu kerajaan, raja yang besar yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Ratu Bilqis pada akhirnya kalah dengan diplomat Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis dengan tentara yang begitu kuat, tapi mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka menyembah kepada matahari. Akhirnya ditentang oleh Sulaiman, dan mereka datang kepada Sulaiman dengan bala tentara yang luar biasa. Akhirnya tidak sampai berperang, tunduk kepada Nabi Sulaiman yang akhirnya masuk Islam, beriman kepada Allah. Dari Mesir kembali lagi Bilqis ke negeri Sabah, mengajak kaum dan masyarakatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah negeri Sabah Yaman. Yang kedua, di sana pernah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
negeri yang aman, damai, kemakmuran luar biasa, yang dikatakan oleh baldatun thayyibatun adalah suatu negeri yang mana di situ tidak ada rumah sakitnya, karena di dalam negeri itu tidak akan pernah ada penyakit yang ada di dalamnya. Kalau ada orang dari luar negeri yang masuk ke negeri Sabah dengan membawa virus yang aneh-aneh, umpamanya sekarang virus corona atau Omicron, dengan sedapnya hawa yang ada di negeri itu, sekaligus virus itu akan mati apabila sudah masuk ke negeri itu. Dan negeri Sabah, masyarakat Sabah adalah masyarakat yang tidak wajib menerima zakat, karena satu pun penduduknya tidak yang miskin, hidup dengan kemakmuran yang luar biasa. Maka bukan hanya kemakmuran yang didapat oleh sahabat dunia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa-dosa penduduk. Di dunia adalah hidup seperti surga, mati juga dimasukkan ke dalam surga. Itulah negeri Sabah pada waktu itu, yang mana diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sabarin fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang membawa kemakmuran negeri Sabah? Ada satu sungai dari arah timur menuju arah barat, dan pemerintah membendung air itu, membendung untuk irigasi perairan kebun mereka, yang dikenal dengan bendungan Aribi. Di sebelah kiri dan kanan dan natani terdapat perkebunan yang indah. Artinya di utara dan di selatan sungai adalah perkebunan yang subur dan makmur, sehingga banyak orang-orang luar negeri yang mengimpor barang ke situ. Dari suburnya daerah itu, orang membawa wadah berjalan di bawah perkebunan itu, jatuhlah buah-buah yang manis, apel wadah tersebut. Itulah keindahan Sabah pada waktu itu. Bukan hanya baldah thayyibah, tetapi walaupun ghafur, penduduk tidak ditanggungi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa konsep yang mereka lakukan? Mereka adalah cuma dari satu titik hidup dalam pertanian, membawa kemakmuran kepada rakyat yang luar biasa. Tetapi mereka cuma satu konsep dalam Al-Qur'anul Karim yang dipakai. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Maka segala pintu barakah, maka segala pintu rahmat Allah, maka segala pintu kebaikan, maka segala pintu rizki dari Allah akan terbuka dari semua arah, yang akan membawa kemakmuran dan pengampunan terhadap dosa-dosa mereka. Hadirin, Sabah tak selamanya makmur. Fa'aradu, generasi demi generasi, fa'aradu, akhirnya sedikit demi sedikit di tengah-tengah kemakmuran tersebut, mereka lalai
akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa akan pembangunan masjid yang begitu indah. Mereka lupa kegiatan keagamaan di masjid. Fa'aradu, mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradu, pada mereka berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa baddalnahum fa'aradu farsala alaihim saydan arimi, di tengah-tengah kemakmuran, di tengah-tengah mereka ketidaksadaran, maka bendungan Aribi jebol. Akhirnya dapat membuat banjir ke utara dan selatan, hancur pertanian mereka, hancur perumahan mereka. Akhirnya orang Sabak tidak bertempat di situ, lari mencari tempat yang damai dan aman. Sabak yang begitu indah, Sabak yang begitu makmur, ditinggalkan oleh penduduk karena penduduk sudah tidak bisa hidup, mempertahankan hidup. Di situ lagi pohon-pohon yang tumbuh, ya Tuhan, pohon-pohon yang pahit yang tidak bisa dimakan oleh manusia. Wasai'im min green polil, cuma hanya sedikit kayu bukol yang bisa dimakan oleh mereka. Mereka sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Itulah para Pak dan saudara-saudara. Jadi marilah kita kembali pada konsep Al-Quranul Karim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri, telah tampak kerusakan, kehancuran di daratan dan di lautan yang kita lihat di layar televisi. Di negeri ini adalah di lautan banyak kecelakaan, di daratan banyak kebakaran yang menghanguskan ribuan rumah. Di daratan gunung meletus menghabiskan korban jiwa dan juga harta. Apa semua itu? Bima kasabat aydinas, karena olah manusia itu sendiri. Liudhi kaum ba'dallazi amilu, kata Allah, hanya sedikit saya menyicipkan pada mereka. Allah belum menurunkan siksa, bukan siksa itu, bukan, tetapi hanya menyicipi perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, kata Allah, dengan teguran yang demikian itu, agar mereka cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Cita-cita bangsa dalam kemerdekaan ini adalah untuk mencipta negara ini baldatun thayyibatun warqan ghafur. Mudah-mudahan cita-cita bangsa ini, bangsa negara Indonesia ini, Pulau Bawah ini, daerah Tambak ini, walaupun dalam skala kecil, tetap dimakmurkan Allah dengan arti marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah, fafiru ila Allah, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fi min al-ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal mu'minat wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibad sayyidil anbiya wal imam qayyim al-karam sayyidina وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله